Selamat pagi kepada teman-teman sekalian. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi penentuan harga barang publik. Baik, untuk sebelum melanjutkannya, perkenalkan kami anggota kelompok 5, yaitu terdiri dari saya, Leonardo Siahaan, sebagai moderator. Yang kedua, yaitu Anju sebagai pemateri yang keempat. Yang ketiga, yaitu Rezeki sebagai pemateri yang kedua. Yang keempat, yaitu Fitri sebagai pemateri yang ketiga. Yang kelima, yaitu Maya sebagai pemateri yang keenam. Yang terakhir, yaitu Pitaloka sebagai pemateri yang ketiga. Baik, sebelum memulainya, selanjutnya materi ini akan dijelaskan oleh Rezeki. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan pajak untuk menutup defisit. Defisit pemerintah dalam memproduksi barang publik sebesar OX2 dapat ditutup dengan pajak. Akan tetapi, pemungutan pajak akan menimbulkan beberapa masalah. Apabila pajak yang dikenakan pada masyarakat adalah jenis pajak lumsum, dikenakan dalam jumlah yang sama pada setiap orang, maka tidak ada masalah dari segi efisiensi karena pajak ini tidak mempengaruhi perilaku masyarakat, hanya menimbulkan efek pendapatan, tetapi tidak ada efek substitusi. Selanjutnya, pungutan untuk menutup defisit. Akan lebih adil apabila defisit perusahaan-perusahaan negara ditutup dengan pungutan bagi orang yang menikmati jasa perusahaan negara tersebut. Masalahnya, apabila jumlah pungutan terlalu tinggi karena dimaksudkan untuk menutup biaya produksi, maka output yang diproduksikan akan menjadi terlalu sedikit, harga menjadi lebih tinggi daripada harga pada tingkat output yang efisien, yaitu pada MCIR. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rezeki. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fitri. Kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang diskriminasi harga untuk menutup defisit. Pada gambar diagram 11.2 menunjukkan bahwa apabila suatu perusahaan negara bertujuan untuk mencapai efisiensi maksimum, maka perusahaan akan menetapkan harga OHI dan menghasilkan output sebanyak OXI. Pada jumlah barang sebesar X3, konsumen sebenarnya bersedia membeli dengan harga AX3 per unit barang. Apabila produsen menetapkan harga sebesar biaya rata-ratanya, maka harga barang ditetapkan sebesar CX3 sehingga terdapat surplus konsumen sebesar AC. Untuk seluruh jumlah barang produksi sebesar OX3 surplus, konsumen ditunjukkan dengan area DAL. Apabila perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan diskriminasi harga secara sempurna, maka perusahaan akan mendapat keuntungan sebesar area DBE dikurangi daerah BFK. Karena untuk setiap konsumen terdapat perbedaan pendapat dan selera. Kurva permintaan mereka pun berbeda-beda, sehingga bagi setiap konsumen dapat dikenakan harga yang berbeda-beda pula. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Fitri atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya, peraturan pemerintah untuk menutupi defisit dan teori second base akan dijelaskan oleh Saudari Pitaloka. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berjudul Peraturan Pemerintah untuk Menutup Defisit. Peraturan pemerintah dapat juga digunakan sebagai suatu sistem pengenaan harga yang ditetapkan oleh suatu perusahaan negara. Pada umumnya, peraturan pemerintah menetapkan bahwa harga yang dapat dipungut haruslah dapat menutupi seluruh biaya produksi, termasuk pengembalian modal. Yang kedua, teori second best. Seperti telah diketahui, suatu perekonomian akan mencapai efisiensi yang optimal apabila dalam bidang produksi dan konsumsi terdapat pasar persaingan sempurna. Dalam bidang produksi, ini berarti harga
bahwa semua industri menetapkan harga sesuai dengan penetapan harga marginal. Apabila argumen di atas dikembangkan pada bentuk pasar lainnya, maka alokasi sumber yang optimal tetap akan terjadi apabila semua industri menetapkan harga sebesar biaya marginalnya atau marginal cost pricing, atau di mana AR sama dengan MC. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Vitaloka atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya, penentuan kapasitas produksi dan harga feedlot akan dijelaskan oleh Saudari Anju. Kami persilahkan. Baik, penentuan kapasitas produksi dan harga feedlot. Sebelum melakukan suatu investasi untuk menghasilkan suatu jenis barang tertentu, masalah yang timbul adalah menentukan berapa kapasitas produksi yang akan dipasang. Oleh karena itu, apabila suatu jenis mesin dengan kapasitas tertentu telah dipasang, maka produksi maksimal oleh kapasitas produksi sudah tidak dapat ditingkatkan lagi, sehingga harga berfungsi untuk mengatur jumlah barang yang dibeli oleh konsumen. Dalam menentukan kapasitas produksi, terdapat perbedaan antara keputusan yang diambil oleh investor swasta dan keputusan yang diambil oleh perusahaan negara. Dalam mengambil keputusan investasi, pihak swasta hanya mementingkan efisiensi, sedangkan pada perusahaan negara haruslah diperhitungkan efisiensi sosial. Penentuan berbasis harga feedlot ini terjadi karena penggunaan yang tidak merata dalam suatu periode. Hal ini dapat dilihat pada perusahaan listrik, di mana pada malam hari permintaan listrik meningkat, sedangkan pada siang hari penggunaan kapasitas listrik rendah. Masalah utama pada model ini yang akan dibahas adalah adanya perbedaan antara input variabel dan juga input tetapnya atau fixed input. Suatu perusahaan berproduksi dengan menggunakan berbagai input variabel yang jumlahnya tergantung dari tingkat produksi, sedangkan input tetap tidak berubah. Pada diagram 11.6 ini menunjukkan bahwa tambahan output X dapat dihasilkan dengan biaya input variabel sebesar OB rupiah, sehingga OB merupakan biaya marginal sampai mencapai titik kapasitas penuh pada output OX0. Diagram 11.6 ini juga menunjukkan adanya 3 kapasitas penuh, yaitu OX atau 0X dan OX pada kapasitas OX. Dapat diubah dengan biaya konstan sebesar C per unit kapasitas, sehingga kurva B ditambah C merupakan kurva biaya marginal jangka panjang, yaitu kurva biaya marginal dalam memproduksikan setiap unit output apabila input variabel dan input tetapnya dapat ditambah terus-menerus. Selanjutnya yaitu feedlot pricing. Nah, seringkali suatu perusahaan itu menghadapi kurva permintaan yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda. Sehingga dalam hal ini perusahaan seharusnya menetapkan 2 harga yang berbeda untuk kedua jenis permintaan tersebut. Misalnya suatu perusahaan listrik menghadapi permintaan listrik yang berbeda pada siang hari dan malam hari. Katakan pada siang hari disebut periode off peak dan pada malam hari disebut periode peak. Dalam hal ini kebijakan harga bagaimanakah yang akan dilaksanakan oleh perusahaan listrik untuk periode siang dan malam hari? Analisis kebijakan harga bagi perusahaan listrik tersebut dapat dijelaskan pada diagram 11.7. Dalam kasus listrik, periode off peak berlangsung selama 12 jam, begitu juga periode peak selama 12 jam, yang didefinisikan sebagai WS, yaitu proporsi waktu siang, dan WM sebagai proporsi waktu malam. Sehingga WS ditambah WM sama dengan 12/24 ditambah 12/24 sama dengan 1. Diasumsikan bahwa permintaan akan listrik pada setiap periode tidak tergantung pada harga listrik pada periode lain. Penetapan harga ini berbasis strategi feedlot pricing. Penentuan harga melalui feedlot pricing ini yaitu dibedakan untuk barang dan jasa pada saat permintaan mereka di puncak. Dengan kata lain, harga tinggi yang dibebankan selama periode permintaan tinggi disebut sebagai penetapan harga beban puncak. Jenis diskriminasi harga ini didasarkan pada efisiensi, yaitu perusahaan mendiskriminasi berdasarkan penggunaan yang tinggi, lalu lintas yang tinggi, waktu permintaan yang tinggi, dan waktu permintaan yang rendah. Konsumen yang membeli komoditas selama periode permintaan tinggi harus membayar lebih dibandingkan dengan orang yang membeli selama periode permintaan rendah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Anju atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya yaitu pungutan untuk menutupi defisit akan dijelaskan oleh Saudari Maya. Kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pungutan untuk menutupi defisit.
Akan lebih adil apabila defisit perusahaan-perusahaan negara ditutup dengan pungutan bagi orang yang menikmati jasa perusahaan-perusahaan negara tersebut. Masalahnya, apabila jumlah pungutan terlalu tinggi karena dimaksudkan untuk menutup biaya produksi, maka output yang diproduksi akan menjadi terlalu sedikit dan harga menjadi lebih tinggi daripada harga pada tingkat output yang efisien, yaitu pada MCAR. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan negara yang bersangkutan dapat mempergunakan kebijaksanaan harga yang kurang menimbulkan efisiensi dibandingkan dengan sistem harga di mana harga barang per unit sama dengan biaya per unit. TR sama dengan TC, penerimaan total biaya total. Penentuan harga barang-barang publik. Ada beberapa jenis barang publik yang penetapan harganya dapat dilakukan dengan mekanisme pasar. Karena prinsip pengecualian atau exclusion prinsip dapat dilaksanakan tetapi tidak praktis untuk dilaksanakan dalam praktek. Misalnya saja, pada kasus jalan yang sebetulnya untuk setiap penggunanya dapat dikenakan pajak, akan tetapi dengan alasan tidak praktis, hal tersebut dilaksanakan karena adanya pajak jalan, dapat menyebabkan arus lalu lintas berkurang. Ada beberapa jenis barang publik yang penetapan harganya dapat dilakukan dengan mekanisme pasar. Karena prinsip pengecualian atau eksklusif prinsip dapat dilaksanakan tetapi tidak praktis untuk dilaksanakan dalam praktek. Misalnya saja pada kasus jalan yang sebetulnya untuk setiap pengguna dapat dikenakan pajak, akan tetapi dengan alasan tidak praktis, hal tersebut tidak dilaksanakan karena adanya pajak jalan dan menyebabkan arus lalu lintas berkurang. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Maya atas penjelasannya. Untuk studi kasus ini akan saya jelaskan sendiri. Jadi, studi kasus ini bersumber dari informasi kompas.com, di mana kita ketahui bahwa negara kita, Indonesia dan dunia ini sedang dilanda pandemi COVID-19, di mana merupakan salah satu mengatasinya yaitu dengan vaksin yang kita agar tujuannya untuk menguatkan herd immunity. Jadi sebelum awal-awal pertama vaksinasi, kita mengetahui bahwa pemerintah menetapkan kebijakan vaksin dengan gratis kepada tenaga kesehatan dan tenaga yang bekerja di sektor publik, serta orang yang memiliki BPJS. Dan jalur kedua yaitu mandiri, merupakan vaksin berbayar di mana orang yang mampu untuk vaksin dapat membeli vaksin itu secara mandiri kepada rumah sakit. Tetapi kita ketahui vaksin merupakan barang publik karena di mana krisis ini merupakan kesehatan publik. Sehingga program vaksin mandiri tidak hanya salah kaprah secara teorinya kesehatan publik dan tidak rasional secara ekonomi publik. Karena di mana vaksin sangat dibutuhkan masyarakat, terutama untuk meningkatkan herd immunity untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Sehingga Indonesia menetapkan vaksin gratis. Tetapi kita ketahui bahwa anggaran untuk membeli vaksin itu tidak begitu besar. Sehingga untuk menutupinya itu masuki sampai sekarang kita ketahui bahwa kebijakan yang dapat ditetapkan pemerintah yaitu menaikkan pajak serta memberikan diskriminasi harga pada perusahaan untuk membeli vaksin yang mereka mampu agar dapat membantu APBN negara. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 5. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang kami perbuat dan terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat.